Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan, digerakkan hatinya untuk bersama-sama kembali membahas atau juga mendengarkan satu kajian yang sudah kita tunggu bersama-sama. Kajian kitab tafsirnya Ibnu Katsir Mitra Pas. Dan ini yang sudah kita tunggu-tunggu, hadir setiap hari Rabu dari jam 5 sore hingga maghrib tiba nanti. Tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda memandu acara program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam Mitra Pas. Dan tentunya nanti semoga masih ada waktu untuk kita berdiskusi, berinteraktif. Kami sediakan space waktu di 085277999101 melalui WhatsApp, ataupun juga Anda bisa kirim voice note Anda di sana Mitra Pas ya. Ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Dan untuk sore kali ini ada satu bahasan menarik, meneruskan pada surah kemarin, surah Al-Anbiya. Kali ini sudah sampai pada ayat yang ke-64. Baik, sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas yang dirahmati Allah dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, mitra setia saya Mas Arif yang setia menemani kajian saya, kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa saja yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Pas dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Anbiya ayat ke-64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah
afala ta'qilun. Yaqulu ta'ala mukhbiran an qaumi Ibrahim hina qala lahum faqala farja'u ila anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar tentang kaumnya Nabi Ibrahim ketika mereka telah kalah di dalam hujjah. Mereka tidak bisa membuktikan atau sudah terbuktikan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. La yadurru wa la yanfa'u, tidak bisa membahayakan dan memberi manfaat. Kemudian mereka berkata, faroja'u ila anfusihim. Faroja'u mongko podo bali kabeh ila anfusihim maring atine kabeh. Mereka kemudian saling mencela, saling menyalahkan. Fi adami ikhtirazihim wa harosihim li alihatihim. Mereka saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Ini semua gara-gara kalian. Kenapa kalian pergi semua ke hari raya sehingga tidak menyisakan penjagaan di kuil ini? Sehingga ada seseorang pemuda yang bernama Ibrahim kemudian meluluh lantahkannya dan membuat kita semua ini menjadi malu. Innakum antum zalimun. Mereka berkata, innakum sak temene sira kabeh, antum ya utawi sira kabeh iku azzalimuna, pira-pira wong kang padha zalim. Ai fi tarakikum laha muhmilatun la hafidhu indaha. Mereka saling menyalahkan, kamu ini orang yang berbuat zalim. Kenapa kamu pergi semua tidak menjaga berhala-berhala sesembahan kita sehingga terjadilah peristiwa yang sangat memalukan seperti ini? Summanukisu ala ru'usihim, summanukisu mongko nuli dingloaken sapa kaum ala ru'usihim ing atase pira-pira kepalane mereka. Ai atraku fil ardi, mereka tertunduk malu ketika mereka mencoba untuk mengadili Nabi Ibrahim. Apa benar kamu yang telah merusak ini? Kemudian Nabi Ibrahim memberikan sebuah bantahan yang sangat telak. Mereka saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Terus mereka dengan tidak sadar mengatakan, mana mungkin benda-benda mati bisa bertengkar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, coba kalian tanya. Nah, begitu. Fas'aluhum ingkanu yang tikun. Laqad alimta ma haula'i yang tikun. Laqad alimta yaktine podo ngerti, yaktine teman-teman ngerti sira. Ma haula'i ora ana utawi berhala iku kabeh ora ana iku yang tikuna podo iso ngomong. Ibrahim, kowe dak ya wis ngerti bahwa berhala-berhala ini benda-benda mati yang tidak mungkin bisa berbicara. Nah, ketika para orang-orang kafir ini sudah mulai mengakui tentang keapesan mereka, tentang kelemahan-kelemahan mereka, kemudian Nabi Ibrahim memberikan hujah. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Afata'buduna apa to? Kenapa to padha nyembah sira kabeh? Min dunillahi saking sakliyane Allah, ma ing perkara lang yang layang faukum kang ora bisa manfaati apa ma ing sira kabeh, syai'an ing suwiji-wiji wala yadurukum lan ya ora iso mbayani ing sira kabeh. Jika kalian tahu bahwa benda mati ini tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan maldorot kepada kalian semua, lalu kenapa engkau menyembahnya? Lalu kenapa engkau menjadikan ritual-ritual untuknya? Tidakkah kalian berpikir tentang itu? Nah, ini bantahan yang telak. Ai idza kanat la tantiqu wa la tadurru falima ta'buduha min dunillah. Ya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan, nek kowe ngerti idza kanat nalikane ana sira, kamu tahu bahwa mereka berhala-berhala ini latantiku, ra iso ngomong, wala tadurru, ra iso memberikan efek bahaya apapun. Lho lah kenapa kowe iku kok do nyembah maring berhala iku mau?
falima ta'budunaha min dunillah, kalian meninggalkan Allah, menyekutukan Allah. Nah, ini terjadi sebuah sebuah kontradiktif dalam pikiran-pikiran kaum Namrud ya. Ketika mereka mencoba untuk meluapkan emosinya, mengadili kepada Nabi Ibrahim, ternyata dengan kecerdasan, dengan rush yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, bisa mempermalukan mereka semua dengan hujah yang secara di dalam bahasa sekarang itu secara empiris ya, yang secara teologi ini masuk akal. Kowe ngerti ini tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, kenapa mbok dadekno sesembahan? Mereka menjawab ufin. Nah, ufin ini sebuah kalimat ungkapan. Celakalah kamu. Lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Niki Nabi Ibrahim niki mengumpat kepada kaumnya itu, kaum Babilonia yang dirajai oleh Raja Namrud. Ufin, celakalah kamu. Apa saja yang engkau sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Mbok yo mikir. Mbok yo kalian ini berpikir. Afala tadabbarun. Tegese kenapa kalian ini tidak tadabbur, tidak merenung, berpikir tentang benda-benda ini tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian kalian jadikan sesembahan. Ma antum fihi minad dolal wal kufri al gharid alladzi la yaruju illa ala jahili zalim fajirin. Kalian ini benar-benar tersesat. Kalian ini hatinya sudah al-ghalid, sudah keras. Dan sebenarnya hujah alasan kalian ini layaruju, tidak laku, tidak layak untuk dijadikan alasan kenapa kalian meninggalkan Allah kemudian menyembah berhala-berhala yang engkau buat sendiri. Fa'aqama alaihim al-hujjah. Maka dengan demikian Nabi Ibrahim bisa menunjukkan hujah alasan yang kuat dan menunjukkan mana yang batil. Wa alzamahum biha. Dan Nabi Ibrahim ini memaksa kepada mereka untuk mengakui bahwa apa yang ia sembah selain Allah itu batil. Walihada qala ta'ala wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Maka Allah ini dalam ayat yang lain ya, atau ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain, bahwa Allah memberikan isyarat bahwa Nabi Ibrahim telah diberikan hujjah untuk mengalahkan kaumnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa apapun yang kita perjuangkan di dalam li'ila'i kalimatillah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Meskipun di dalam pilihan-pilihan ini kadang-kadang mengandung sebuah resiko, karena memang hidup itu adalah pilihan. Pilih iman silahkan, pilih kafir silahkan. Pilih iman maka Allah akan memberikan kabar gembira dengan nikmat surga. Pilih kafir, Allah akan memberikan ancaman dengan siksa neraka. Ini penting, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari harus bisa bertadabbur atau mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam sejarah-sejarah yang terdahulu. Nah, ini selanjutnya nanti agar bisa menambah pemahaman kita, saya berikan kesempatan untuk dialog interaktif. Silahkan nanti bisa dipandu oleh Mas Arif, monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101 ataupun melalui line telepon di 0295385877. Kami buka Mitra Pas, dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami karena kami sedang live juga menggunakan audio visual di Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Atau bagi Anda yang sudah termasuk grup pasti sudah melihatnya langsung, tinggal komentar saja. Yang sudah masuk dari Pak Hardiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukup beruntung dan sangat alhamdulillah karena memang dari orang tua saya memang sudah muslim. Saya mengandai-andaikan ketika saya atau orang lain dihidupkan pada masa-masa ketika cerita-cerita Al-Quran ini diturunkan, mungkin untuk menerima sebuah kebenaran sangat berdarah-darah.
Artinya dari umatnya tadi, Nabi yang disampaikan itu bahkan patung pun masih belum menggoyahkan keimanan seseorang hingga sampai mengalami suatu peristiwa. Kemudian menarik kembali satu peristiwa, bahkan Sayyidina Umar pun itu yang terkenal kasar sampai dalam ceritanya hampir membunuh adiknya gara-gara mendengar lantunan Al-Quran, dan akhirnya meskipun juga Islam, dan itu prosesnya juga cukup panjang, tidak hanya 1 tahun 2 tahun karena umur sekian tahun baru masuk Islam. Nah, kembali menarik cerita-cerita ketika zaman perang Uhud juga demikian, yang membunuh paman Nabi akhirnya juga Islam, tetapi melalui peristiwa yang bisa dikatakan sangat berdosa seperti itu hingga membunuh paman seorang Nabi, bahkan menjadi kreatornya. Dalam hal ini, bagaimanakah cara kita mempertebal sebuah keimanan tanpa mengalami kejadian berdarah-darah seperti itu? Mohon pencerahannya, Ustadz, dari Pak Hardiman atau Mas Hardiman. Monggo, Ustadz. Oke, terima kasih. Memang pada konsepnya, hidayah itu sebagaimana diisyaratkan oleh Allah, innal huda hudallah. Hidayah itu hanya milik Allah. Bahkan kalau kita merujuk dari sirah nabawiyah, paman Nabi yang bernama Abu Thalib, kurang apanya beliau? Beliau itu mempertaruhkan nyawanya, hartanya, semuanya demi untuk melindungi Nabi. Tetapi kenyataannya sampai akhir hayatnya Allah tidak memberikan hidayah kepada beliau. Bahkan ketika Nabi berada di sampingnya pun tidak memberikan efek apa-apa. Lalu bagaimana agar kita mempertebal iman? Pertama, agar kita mempertebal iman adalah kita membiasakan berada di lingkungan orang-orang yang solih. Karena manusia ini adalah makhluk yang mudah berubah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hobi maksiat, kita pun nanti akan terbawa-bawa. Ketika kita maksiat, sebagaimana kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa tambah dengan taat, bisa kurang dengan maksiat. Kalau kita memperbanyak bergaul dengan orang-orang solih, kita sering datangi pengajiannya, maka ini akan menambah iman kita. Begitu sebaliknya, ketika kita sering bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, ini nanti akan mempertipis iman kita. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah selalu kita berdoa. Karena doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjata utamanya orang-orang mukmin. Kita tidak pernah tahu bagaimana takdir kita nanti. Apakah Allah akan menjaga iman kita terus agar selalu konsisten, atau nanti akan pudar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu semua, kita harus senantiasa berdoa dan berdoa. Mungkin dua itu jawaban untuk Pak Hardiman. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga kalau saya lihat dari runtutan beliau menulis, ini termasuk beliau ini juga orang intelek lah. Jadi bagaimana kan orang itu bisa terbaca dari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menulis. Terima kasih Pak Hardiman. Dua itu, pertama, kita biasakan berkumpul dengan orang soleh. Karena dengan kita berkumpul dengan orang soleh, kita akan termotivasi dengan taat. Kalau kita selalu berada di lingkungan yang taat, iman kita akan yazidu. Yang kedua, tentu senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian Pak Hardiman. Selanjutnya ini yang sudah bergabung, sambil menunggu yang kepengen ikutan telepon, silahkan Mitra Pas. Anda bisa bergabung di 0295385877 ataupun SMS dan WhatsApp ya. Mumpung masih ada beberapa menit lagi di 085277999101. Yang sudah masuk kali ini dari Mas Syahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, saya ini kan kalau misalkan sudah tidurnya terlalu kemalaman, subuhnya biasanya kebablasan, Ustadz, dan itu berkali-kali saya alami. Terkadang saya itu sedih, menyesal juga kenapa kok sering seperti itu. Bahwasanya saya tahu bahwa sholat itu amat sangat penting sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana untuk melawan rasa kantuk yang mendera ketika ingin bangun subuhan? Mohon pencerahannya, Ustadz. Oke, terima kasih. Ini untuk Mas siapa tadi ya? Mas Syahroni atau Pak Syahroni. Pak Syahroni. Jawabannya ikuti gaya hidup Nabi. Nabi ini manusia yang perfect, manusia yang sempurna, yang di dalam kehidupannya ini mengandung kesehatan. Kalau kita ikuti, kita akan sehat, rohani kita juga akan sehat. Pertama solusinya,
ikuti ketika Nabi mau tidur. Nah ini, Nabi itu tidak pernah tidur kemalaman kecuali dengan hal-hal yang penting. Maka sebagian ulama mengatakan begadang yang tidak ada manfaatnya itu makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Maka kita tidur di awal ini penting ya, karena Nabi itu ketika ada orang yang bertanya, Nabi itu apakah setiap malam selalu berdoa munajat? Dijawab oleh Aisyah, tidak. Nabi itu ya tidur ya bangun. Kita ikuti gaya bagaimana Nabi itu cara sehatnya, cara makannya. Jadi Nabi itu tidak pernah tidur kemalaman. Jadi usahakan ketika setelah sholat Isya, kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, tidur. Kemudian tiru bagaimana cara Nabi mempersiapkan cara tidurnya. Karena an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Harus dipersiapkan dong. Bagaimana? Sebelum tidur, bagaimana kita baca di dalam hadis-hadis Nabi, kita baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ila akhirih, ditiup, kemudian diusap-usap. Terus qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali ditiup, diusap-usap. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir ditiup dan diusap-usap. Ini kita akan terjaga. Artinya terjaga ya terjaga dari gangguan setan. Dan setan yang paling bahaya itu justru bukan setan yang menakutkan dengan sihir. Setan yang paling bahaya itu setan yang membuat Anda tidur dan tidak ingat sholat subuh. Yang ketiga, ikuti bagaimana pola makan Nabi. Nabi ini tidak pernah makan kekenyangan. Nabi selalu menyarankan jangan makan sebelum lapar. Yang kedua, makanlah, berhenti makan sebelum kenyang. Karena biasanya orang itu kalau terlalu banyak bahasanya makannya, ini juga akan berpengaruh, tidurnya ini akan kebablasan. Mungkin 3 itu nanti ya. Yang pertama tadi, sesudah sholat Isya ikuti cara Nabi, tidak usah begadang, langsung tidur dan persiapkan dengan doa-doa. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak makan, sebagaimana Nabi itu selalu menjaga pola hidup yang sehat. Terima kasih. Baik. Untuk Anda mitra pas sekali lagi yang ingin bergabung, SMS WhatsApp selalu kami tunggu di 085277999101 ataupun telepon boleh langsung live di 0295385877. Kayaknya 2 atau 1 masih muat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Didi ini menanyakan, Ustadz, kalau dalam cerita di Al-Quran itu romonya Nabi Ibrahim akhirnya menjadi beriman ataukah tidak? Sangat sedih rasanya kalau kita berpikir bahwa wong bapak Nabi saja bisa seperti itu. Apalagi orang-orang awam yang seperti ini, karena di Indonesia juga terkadang ada yang bapaknya Muslim, ibunya non-Muslim, ternyata juga bisa nikah dan anaknya juga malah disuruh milih dan sebagainya. Kalau kita lihat cerita di televisi ini, hal yang mungkin saja terjadi. Dulu nikahnya seperti apa ya? Kok bisa ada tanda tangan dan mungkin nikahnya di luar negeri atau bagaimana nih Ustadz? Nah ini yang ditanyakan menarik ini ya. Bapaknya ini, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Jadi sebenarnya ada 2 pendapat itu. Pendapat pertama, memang kata abun di dalam bahasa Arab itu bisa ayah, bisa paman. Jadi kalau ulama yang berpendapat bahwa bapaknya ini sebenarnya iman, berarti yang mengatakan azhar ini adalah paman. Karena orang Arab itu sejajarkan lah antara ayah dan paman. Akan tetapi kalau kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir ya jelas beliau itu kafir ya. Ini tadi nanti besok mungkin ini ya. Ini ada penjelasan. Ketika Nabi Ibrahim itu selamat dibakar dan tidak apa-apa, bapaknya itu mengatakan seperti ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa nikmar robbuka ya Ibrahim. Jadi menurut Ibnu Abi Hatim, ayahnya Ibrahim itu tidak pernah berkata yang lebih baik dari kata-kata ini. Nikmar robbuka ya Ibrahim. Sebaik-baiknya Tuhan itu Tuhanmu. Karena ayahnya Nabi Ibrahim itu menyaksikan bagaimana putranya ini dibakar dengan api yang sangat besar. Bahkan di dalam cerita diceritakan belum pernah ada api yang sebesar yang dihidupkan oleh Najana Rambut pada waktu itu. Mungkin kalau sekarang sudah masuk museum rekor dunia, saking besarnya apinya. Dan Nabi Ibrahim itu di dalam api itu kan selama di dalam ini riwayat ini mengatakan khamsina 50 hari
ada yang mengatakan 40 hari, kan luar biasa. Proses pembakarannya itu. Proses pembakarannya seperti itu. Dan Nabi Ibrahim itu mengatakan, saya ini hidup yang paling nyaman dalam hidup saya, mulai saya kecil sampai saya dewasa itu ketika berada di dalam apinya, api yang membara itu. Maka dalam ini kita ambil kesimpulan, kata-kata ini ya bagaimana kita harus mengakui bahwa memang bapaknya Nabi Ibrahim itu ya tidak beriman. Sebagaimana kita harus mengakui bahwa Abu Thalib, ya, pahlawannya Nabi loh ini ya. Abu Thalib itu kurang apanya? Mengasuh dari kecil, melindunginya, bahkan ikut berkorban nyawa ketika diboikot di dalam kota Mekah itu kan diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Beliau itu ikut di dalam penderitaan itu. Tetapi ya, inna huda hudallah, bahwa hidayah itu memang miliknya Allah. Ketika Nabi Muhammad berada di sampingnya pamannya, ketika mau meninggal dan disuruh untuk menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah agar aku bisa menjadikan alasan di hadapan Allah, ternyata tidak mau. Nah ini, maka perlu kita syukuri sebenarnya. Kita itu maka nikmat yang paling besar itu nikmat iman. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Kita tidak pernah tahu, seandainya kita ini dilahirkan di dalam keluarga yang bukan dalam lingkungan yang Islam, apakah ya kita bisa bertahan sampai sekarang. Nah, begitu. Terima kasih. Baik Mitra Pas, satu lagi kayaknya cukup ini Ustadz, beberapa menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Jojo ini menanyakan, Ustadz apakah betul ketika nanti kita sakratul maut, semua makhluk ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami siksaan paling akhir, yaitu siksaan katanya ada iblis beserta wadyabalanya untuk mempelesetkan kita, untuk mengkafirkan kita. Nah, bagaimana supaya ketika kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah, karena memang katanya ini juga siksaan yang paling terakhir dan paling dahsyat sebagai fitnah orang yang pernah hidup. Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Jojo ini. Benar. Jadi memang nanti ketika kita mau sakratul maut itu iblis itu jerabing ya, setan itu jerabing. Sebagaimana cerita Bal'am bin Ba'urah ya, di mana dia itu seorang ulama besar tapi tergelincir dengan sebuah fitnah, dan kemudian di akhir hayatnya itu iblis membawa air, karena orang kalau mau sakratul maut itu kan hawanya sakit ngorong dan dia itu tidak bisa kontak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau berada dalam dimensi yang lain lah. Iblis itu menawarkan, apa kamu mau air? Mau. Syaratnya kamu harus mengakui bahwa Maryam adalah istrinya Allah. Ini bahaya seperti ini. Maka bagaimana cara kita biasakan untuk menyebut kalimah Allah, wal kurisma rabbika. Jadi pembiasaan ya. Kita biasakan. Jangan sampai kita ini terlena dengan zaman sekarang ini, banyak konten-konten itu yang misah bahaya. Orang itu menurut kebiasaan. Saya ada cerita menarik Mas sebenarnya. Dulu itu saya itu pernah kepengen jadi marinir. Saya numpak bis Indonesia. Tahu kan bagaimana supirnya bis Indonesia itu? Kenceng, ambil kanan mau nabrak itu. Spontan orang satu bis itu jerit. Coba apa yang ia jerit? Menurut kebiasaan. Ya macam-macam, ada yang dihancur, ada yang sembarang dia begitu. Tapi kalau kita terbiasa Allah, pasti seketika itu Allah. Kita tersandung Allah. Kita kenapa Allah? Tapi kalau kita itu terbiasa mendengarkan konten-konten yang tidak baik menurut saya, yang misah itu, ya nanti ya ketika kita sakit itu ya isinya ngeluh, marah, misah. Lah ini berbahaya. Maka wadhkur isma rabbika, biasakan menyebut nama Allah. Demikian. Ya, maghrib tiba Ustadz, kita harus segera closing. Mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkan hati kami untuk senantiasa berada di agamamu, senantiasa berada di siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian Mas Arif dan Mitra Pas yang saya hormati. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian tafsir Ibnu Katsir insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.